Ucapkan berkali-kali, PKS telah menjadi salah satu partai yang bisa dijadikan teladan dalam berdemokrasi. Cadas, Anies sebut PKS adalah partai teladan, autodiskakmat oleh pelaku KDRT Bukhari Yusuf. PKS konsisten bahwa berdemokrasi memiliki dua peran. Masalah yang dialami karena itu adalah hal yang terkait dengan etika moral yang seorang anggota dewan yang seharusnya tidak dilakukan. Baru-baru ini, PKS menggelar perayaan ulang tahun yang ke-21 di Istora Senayan, Jakarta. Beberapa politisi yang bukan kader PKS pun diundang di acara itu. Seperti JK, kita tahu sendiri merupakan kader Golkar, dan AHY yang notabene menjabat sebagai ketum Partai Demokrat. Di samping itu, Anies juga menjadi tamu kehormatan di acara PKS tersebut. Terbukti, ia diberi panggung untuk berpidato. Saat pidato itulah ia menyampaikan pujian setinggi bintang di langit kepada PKS. PKS jenis salah satu partai yang bisa jadi teladan dalam menjalankan demokrasi, ujar Anies dengan nada seperti tanpa bersalah. Ngakak, teladan dari Hong Kong. Masih ada beritanya kok, pada 2012 silam PKS mengkhianati Partai Demokrat. Yang mana kala itu PKS sudah diberi jatah 4 kursi menteri oleh SBY. Tapi ketika Presiden Republik Indonesia ke-6 tersebut terpaksa menaikkan harga BBM karena adanya gejolak ekonomi dunia, PKS malah menyerangnya habis-habisan. Tidak pelak, PKS kala itu dimaki-maki oleh Wasekjen Partai Demokrat, Ramadan Pohan. Koalisi itu hakikatnya bersama pemerintah dalam suka dan duka. PKS mengkhianati pemerintah dan spirit setgap, ujar Paman Anissa Pohan itu dengan nada gusar. Pertanyaannya, apakah partai yang mau enaknya saja ini layak menjadi teladan seperti yang disampaikan Anies? Tidak sama sekali, Ferguson. Semestinya kalau mau mengkritik pemerintah ya jadi partai oposisi. Jangan kursi menteri mau, menghantam pemerintah juga mau. Itu namanya gak ada akhlak. Teranyar, Wan Anies yang mengatakan PKS itu teladan diskakmat oleh kader PKS sendiri, Bukhari Yusuf. Jadi beberapa waktu yang lalu Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP PKS tersebut dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Bukhari disebut telah melakukan KDRT terhadap istrinya, tepatnya istri keduanya. Mirisnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bukhari tersebut tidak hanya kekerasan fisik saja, tapi juga kekerasan psikis. Ia disebut sering menghina istrinya serta membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain. Nggak kebayang bagaimana sakitnya hati seorang perempuan dihina oleh suami sendiri. Kalau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Bukhari terhadap istrinya, jangan ditanya lagi, sering banget Ferguson. Mulai dari menampar, menggigit, mencekik leher, hingga membanting. Tidak berhenti sampai di situ. Saat sedang hamil pun, tubuh istrinya diinjak-injak oleh Bukhari sampai ia mengalami pendarahan. Pokoknya sadis dah kelakuan kader PKS seorang itu terhadap perempuan. Lebih sadis dari harimau. Karena gak akan mungkin seorang istri tega melaporkan suaminya sendiri kalau bukan kelakuan si suami sudah keterlaluan atau sudah melampaui batas. Apalagi si istri sampai minta perlindungan ke LPSK segala. Itu artinya dia merasa terancam oleh suaminya sendiri yang notabene kader PKS. Padahal kalau melihat profilnya, si Bukhari ini disebut merupakan seorang ulama. Ia pun dikatakan memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu agama, seperti pernah kuliah di jurusan syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau LIPIA. Menempuh pendidikan di jurusan ilmu hadis dan studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, dan melanjutkan pasca sarjana di Wifak Madaris Salafiyah, Pakistan, serta di Universitas Muhammadiyah Jakarta studi konsentrasi hukum Islam. Pokoknya soal ilmu agama, sedikit banyak ia sudah paham kalau melihat latar belakang pendidikannya tersebut. Dan Bukhari juga pernah sesumbar bahwa salah satu ikhtiar untuk mempertanggungjawabkan ilmu agama yang dia dapatkan adalah dengan mengamalkannya. Asik. Pertanyaannya, apakah menggebukin istri yang lagi hamil itu merupakan bagian dari mengamalkan ajaran agama? Tidak sama sekali, bro. Kemudian, apakah menghina istri sendiri serta membanding-bandingkannya dengan perempuan lain juga bagian dari sunnah Rasul? Juga tidak.
Justru semua yang dilakukan oleh si kader PKS tersebut semuanya bertentangan dengan ajaran agama. Karena jangankan orang yang beragama, setan saja kita gak pernah dengar ada yang tega gebukin dan menghina istrinya sendiri. Artinya apa? Si Bu Hori ini lebih sadis dari setan. Itulah kalau agama hanya dijadikan jualan atau komoditas untuk mendapatkan jabatan politik. Pelakunya hanya beragama di tampilan doang, tapi sikap dan perilakunya sadis bro, alias gak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pertanyaannya, orang seperti ini yang disebut teladan oleh Anies? Astaga naga dragon. Bagaimana kalau menurut Anda? Dan kami juga menawarkan bahwa gagasan diusung, gagasan ditunjukkan. Karenanya kita mengharapkan kontestasi ke depan kita jadikan ajang adu tawaran gagasan yang terbaik untuk bangsa. Ngakak, Anies tanpa sadar akui kalau dirinya lebih jago ngebacot daripada bekerja. Ditulis oleh Ferry Padli dari siword.com. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Banyak yang menyangka Presiden Jokowi takut sama pencapresan Anies. Itulah kenapa orang nomor 1 di Indonesia itu dikatakan benci sama Surya Paloh. Karena Om Brewok mencalonkan ex-gubernur DKI tersebut sebagai capres 2024. Padahal faktanya tidak demikian. Karena coba kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang, untuk apa sih Jokowi takut Anies jadi capres? Gak ada alasannya sama sekali. Wong elektabilitas Anies juga rendah kok. Yang jadi pendukungnya juga hanya kadrun, FPI, partai kecil, PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat. Serta pencapaiannya tidak ada yang bisa dibanggakan selain JIS. Dikit-dikit yang dipamerkan oleh Anies, stadion yang tidak sesuai standar FIFA itu. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena itulah satu-satunya hasil kerjanya yang bisa dia perlihatkan ke publik. Gak akan mungkin misalnya Anies memamerkan kelebihan bayar Pemprov DKI yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut, atau jualan instalasi bambu getah-getih yang berusia 11 bulan itu. Dan tidak akan mungkin politisi yang dekat dengan tokoh 212 Rizik tersebut memamerkan program rumah DP 0 yang gagal total. Karena kader partai pengusungnya sendiri yang juga menjabat sebagai ketua fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus, pernah mengatakan, program rumah DP 0 merupakan program bohong. DP 0 rupiah sudahlah itu bohong, alas hukumnya saja nggak jelas. Rumah yang tak bisa dimiliki itu HGB. Bapak ibu sekalian, nanti kalau kalian beli itu HGB di atas HPL atau hak pengelolaan Pemprov DKI. Artinya tanah dan bangunannya hanya bisa dimiliki temporer 1 kali perpanjangan. Habis itu keluar. Mana rumah tapak itu? Tidak ada. Rumah tapak itu di awang-awang, ujar anak buah Surya Paloh tersebut dengan nada tegas. Justru yang orang tahu dari Anies ini bukan prestasinya, tapi ngebacotnya yang gak ketulungan. Segede-gedenya bacot Musni Umar dan Novel Bamukmin, masih lebih gede bacot Wan Anies. Nah, baru-baru ini ia sendiri yang mengakui kalau dirinya memang jago ngebacot. Jadi pada Sabtu 20 Mei 2023 kemarin, Anies hadir di acara Milad PKS. Karena dirinya diusung oleh partai tersebut sebagai capres, maka dia pun diberi panggung untuk menyampaikan pidato. Disitulah Anies mengatakan, dia siap adu bacot dengan capres lainnya. Hanya saja karena kata bacot itu rada kasar, maka ia ganti dengan kata gagasan. Gagasan yang tidak terwujud, itulah bacot namanya. Seperti naturalisasi sungai, tidak berhenti sampai di situ. Anies juga mengatakan kalau dirinya lari keliling Indonesia pasti akan kalah. Tapi kalau adu kata-kata, dia akan menang. Ngakak, artinya apa? Kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Kemudian Wan Anies juga tidak akan keliling Indonesia mengawasi proses pembangunan serta mendengarkan keluh kesah masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Ia akan lebih banyak duduk santai di istana sambil menunggu laporan anak buah. Di samping menyiapkan kata-kata atau bacot,
untuk disampaikan kepada wartawan. Tidak lupa pula, ia menyampaikan bahan untuk ngeles kalau ada program kerja yang gagal total seperti rumah DP 0. Inilah ciri khas politisi elitis, bukan merakyat. Nafsu berkuasanya gede tapi OKOC alias ogah kerja, ogah capek. Lantas, kalau Anies gak mau keliling Indonesia, siapa yang akan melakukan hal itu? Para pendukungnya. Seperti Musni Umar yang potensial jadi Menteri Pendidikan. Orang ini akan datang ke sekolah-sekolah, memantau proses belajar mengajar di sana. Kemudian ada Ges Khalifah yang berpotensi jadi Menteri BUMN. Si botak yang dijuluki Tuyul Ancol ini yang akan menyeleksi siapa saja yang akan duduk di kursi direksi BUMN. Dan ada Novel Bamukmin, si Menteri Agama Kabinet Anies yang akan keliling Indonesia memastikan rumah makan tidak buka di bulan puasa bersama para laskar FPI. Sementara Dr. Tifa, Eko Boy, Bahrum Ahmadi, Panca Gagap, dan lain-lain masih setia main Twitter untuk mengharumkan nama mantan Menteri Pecatan itu di medsos. Terakhir, apa yang terjadi? Kembali ke zaman jahiliyah. Pembangunan infrastruktur banyak yang mangkrak seperti Wisma Atlet Hambalang. Seperti kader partai penguasa atau orang-orang berwatak rakus seperti Johnny G. Plate dan Lutfi Hasan Ishak, pesta pora melakukan korupsi. Bagaimana kalau menurut Anda?